Kisah laba-laba Gua Tsur berawal dari perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk berperang. Makhluk berkaki banyak ini diabadikan dalam sejarah dan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memerintahkan laba-laba untuk menyelamatkan Nabi Muhammad dari kejaran kaum kafir. Peristiwa itu terjadi di Bukit Tsur saat sang Nabi dan Abu Bakar berhijrah dari Makkah ke Madinah. Saat itu mereka tengah diburu oleh orang-orang Quraisy yang hendak membunuhnya. Dengan bersembunyi di sana, mereka terhindar dari mara bahaya. Setelah itu, Allah memerintahkan seekor laba-laba untuk membuat sarang di mulut gua. Kendati mulut gua tersebut sempat diterawang oleh kaum kafir Quraisy, mereka tidak dapat melihat keberadaan Nabi Muhammad dan Abu Bakar di dalamnya. Menurut mereka, adanya sarang laba-laba menjadi penanda bahwa tidak ada orang yang masuk ke dalam gua. Selama 3 hari, Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Tsur. Mereka akhirnya lolos dari kejaran kaum kafir. Allah pernah memerintahkan laba-laba untuk menyelamatkan Nabi Muhammad SAW. Nama makhluk yang satu ini diabadikan menjadi surat Al-Quran, yaitu Al-Ankabut. Kata laba-laba dalam surat Al-Ankabut pada ayat ke-41, ayat tersebut berarti perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya bangunan yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Mis menjelaskan ayat di atas menyamakan kaum musyrikin yang menjadikan berhala sebagai pelindung dengan laba-laba yang membuat sarang sebagai pelindung. Sarangnya sangat lemah, namanya saja rumah atau sarang. Padahal dia sama sekali tidak melindungi dari sengatan panas dan dingin. Sedikit gerakan akan membuat sarang itu porak-poranda, sama dengan berhala yang namanya diberikan oleh kaum musyrikin sebagai Tuhan, padahal mereka merupakan benda yang lemah. Terlepas dari maknanya secara sains, jaring laba-laba sebenarnya memiliki kekuatan dan daya elastis yang luar biasa. Sejumlah ahli zoologi menilai bahwa benang laba-laba lebih tahan lama dan elastis dibandingkan fiber terkuat buatan manusia. Namun, Allah justru menyebut sarang atau jaring laba-laba adalah materi yang lemah dan rapuh. Penulis kenamaan Mesir, Mustafa Mahmud, menyatakan benang laba-laba yang kuat berbeda setelah dia sudah membentuk jaring. Ayat di atas menyatakan bahwa jaring atau sarang laba-laba merupakan selemah-lemahnya rumah meski dibuat dari benang yang kuat. Faktanya, seperti dikatakan Quraisy Shihab, kita bisa dengan mudah menghancurkan sarang laba-laba dengan sekali sentuhan. Karena itu, Allah dalam surat Al-Ankabut menunjukkan perumpamaan kondisi kaum musyrik, sebab mereka mengambil dan menyembah selain Allah dan mengharapkan pertolongan dan kemurahan rezeki darinya. Keadaan kaum musyrik tak ubah seperti sarang atau rumah laba-laba yang lemah dan rapuh. Oleh karena itu, bila mereka tahu dan menyadari keadaannya, tentu tidak akan meminta pertolongan selain kepada Allah. Bila dibandingkan dengan rambut manusia, benang laba-laba jauh lebih tipis. Dia ibarat tali dengan benang. Profesor Emeritus Teknik Mesin asal Universitas Houston, Amerika Serikat, John Linhart, menjelaskan diameter benang yang merangkai rumah laba-laba ternyata 30 lebih kecil. Dengan segala kelemahannya itu, benang laba-laba bisa membentang hingga 140 kali dari panjangnya. Dia pun punya struktur material yang sangat kuat.
Linhart bahkan menyebut jaringnya memiliki kekuatan yang lebih dari material baja. Laba-laba memiliki 6 spigot untuk memutar sutra. Spigot itu mencampur cairan untuk mengatur komposisi. Mereka dapat membuat satu jenis sutra untuk menangkap lalat dan membuat benang lainnya untuk membentuk parasut yang bisa membawa mereka ke angin.